Definisi perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisis sistem, mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa sistem. Maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan perancangan sistem. Adapun tujuan perancangan sistem adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sistem atau user. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghasilkan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat dalam pengembangan atau pembuatan sistem. Kita akan membahas tentang prototyping. Apa itu prototyping? Prototype adalah tahapan yang ditujukan untuk mentransformasi sifat-sifat abstrak dari sebuah ide menjadi lebih berwujud. Tahapan ini tidak hanya berupa proses visualisasi ide, tetapi juga proses membentuk ide. Prototyping secara umum adalah prototype merupakan contoh yang dibuat guna memenuhi kebutuhan user. Jadi, produk yang akan dibuat sudah memiliki gambaran secara umum. Selanjutnya, kita akan masuk kepada hal ini sesuai dengan fungsi prototype, yakni mempermudah merealisasikan apa yang diinginkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan user, di mana biaya pengembangan dapat diminimalisir. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam prototyping. Tahapan dalam prototyping itu ada 6. 1. Pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak. 2. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan contoh outputnya. 3. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, maka prototyping diperbaiki dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. 4. Mengkodekan sistem. Dalam tahapan ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 5. Menguji sistem. Sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, dan pengujian arsitektur dan lain-lain. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, maka langkah ke-7 dilakukan. Jika belum, maka mengulangi langkah 4 dan 5. 7. Menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Jadi di sini saya akan menyampaikan keuntungan dan kerugian sistem. Jadi keuntungan sistem itu yang pertama, penentuan kebutuhan lebih mudah terrealisasi. Yang kedua, mempersingkat waktu. Yang ketiga, end user dapat berpartisipasi dengan aktif. Dan yang keempat, pengembang dapat menerima masukan-masukan user dengan lebih terukurnya. Yang kelima, dapat membantu mengurangi biaya pengembangan. Dan yang keenam, dapat meningkatkan kepuasan user. Yang ketujuh, dapat mempersingkat waktu pengembangan. Yang kedelapan, user dapat mengetahui apa yang diperlukan dan apa yang diharapkan. Dan yang kesembilan, pengembang akan lebih cepat tahu perangkat yang diperlukan di waktu yang akan datang. Dan terus ada kerugian sistem. Yang pertama itu, tidak selamanya prototipe dapat disesuaikan dengan mudah. Yang kedua, proses analisis dan perancangan yang terlalu singkat. Yang ketiga, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Saya Muhammad Rehan akan menjelaskan prosedur berjalannya sistem pembayaran SPBU.
Pertama, pelanggan menunggu antrean. Pelanggan membayar menyetorkan uang ke petugas operator, serta menyetorkan data ke operator seperti jenis bahan bakar dan jumlah liter. Petugas operator menginput data tadi serta data pembayaran ke mesin dispenser SPBU. Setelah proses penginputan data tersebut telah selesai, petugas operator akan melakukan pengisian ke tangki kendaraan. Petugas operator akan memberikan struk jumlah yang harus dibayar. Dan yang terakhir, pelanggan membayar jumlah uang yang harus dibayar. Komponen sistem informasi yang terlibat yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, database, prosedur, personel, terdiri dari pelanggan, petugas operator, jaringan komputer, dan komunikasi data. Di sini dapat kita lihat mesin SPBU. Nobody but me can keep me safe, and I'm on my way.